Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi. Saat Dewan Wali Songo mengadili Syekh Lemah Abang, nama besar Syekh Siti Jenar berkumandang ke seluruh wilayah Mojopahit dan Pajajaran. Bukan hanya penganut Islam, para pemeluk agama Siwa dan Buddha pun sangat menghormati beliau. Sunan Kalijogo sering bertandang ke pesantren Krenda Sewa. Kedua tokoh ini ibarat kakak adik yang tidak bisa dipisahkan. Kedekatan dua tokoh besar yang sangat disegani oleh seluruh masyarakat Mojopahit sangat merisaukan Dewan Wali Songo, apalagi ketika dua tokoh itu mengumandangkan ajaran Islam yang mengakui segala persamaan dengan agama lain. Dewan Wali sedikit berang. Dewan Wali Songo masih menganggap Islam adalah segala-galanya, tidak bisa disamakan dengan agama lain. Dan ketika Sunan Giri mendengar Syekh Siti Jenar mengajarkan esensi Islam yang sesungguhnya tidak berbeda dengan esensi agama lain, maka diutuslah duta untuk memanggil beliau agar menghadap ke Giri Kedaton. Syekh Siti Jenar sengaja mengeluarkan ucapan yang sangat dalam, ucapan esensial kepada kedua utusan Sunan Giri untuk mencoba mereka apakah mereka juga telah mendapatkan wejangan serupa dari Sunan Giri. Ternyata kedua utusan masih mentah, masih bengong dan kebingungan. Jelas sudah, Dewan Wali Songo hanya mengajarkan kulit luar Islam, kulit luar yang akan memicu perpecahan, memicu ego spiritual, memicu sikap eksklusivisme. Karena bagaimanapun juga pada tataran kulit pastilah akan tampak perbedaan yang mencolok jika tidak didalami, jika tidak ditingkatkan lagi. Mereka akan terjebak pada kulit semata. Ini bisa menyesatkan, namun malahan Syekh Siti Jenar yang dianggap sesat benar-benar sangat menggelikan. Mendengar Syekh Siti Jenar mengucapkan kata-kata yang sangat tinggi kepada kedua ulama utusan Sunan Giri, Sunan Kalijogo segera bertandang ke Cirebon. Beliau menanyakan kebenaran berita itu, dan Syekh Siti Jenar membenarkannya. Sunan Kalijogo menasihati agar berhati-hati mengeluarkan ucapan, karena para pengikut putihan banyak yang masih terjebak kulit. Mereka tidak memahami esensi Islam, dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah bagi diri sang Syekh. Namun Syekh Siti Jenar menjawab, itu semua memang beliau sengaja untuk menyentil Sunan Giri. Syekh Siti Jenar tahu Sunan Giri paham akan ucapan beliau, dan Syekh Siti Jenar ingin melihat reaksi pemimpin Dewan Wali Songo itu. Kedua utusan Sunan Giri telah sampai di Giri Kedaton. Keduanya menghadap Sunan Giri, dan kisah pun berlanjut seperti ini. Kata sang duta, begini jawaban beliau. Hai kalian para duta berdua, aku dipanggil menghadap di hadapan Sunan Giri. Katakan bahwasannya aku tidak ada. Yang ada
pangeran jati atau Tuhan yang sesungguhnya. Seketika hamba berdua terkejut. Bagaimana bisa berpikir demikian, mengaku sebagai pangeran atau Tuhan? Hamba lantas diberi jawaban, kalian berdua hanya sekedar utusan. Kewajibannya hanya menyampaikan saja. Setelah mendengar hal tersebut, tertegun Yang Sunan Giri. Dada bergemuruh membara. Tidak sabar ingin menemui Syekh Siti Jenar sendiri. Para aulia atau wali menyabarkan, duh, yang menjabat sebagai wali mukmin, wakil para orang-orang beriman, mohon sabarkan hati. Seyogyanya dibuktikan dulu apa maksud Syekh Siti Jenar berkata demikian. Gampang memberikan keputusan hukuman kelak apabila sudah jelas dosa atau kesalahannya. Dan jika memang sudah terbukti, tidak menjadi soal untuk menjatuhkan sanksi. Reda kemarahan Sunan Giri mendengar sabda para wali. Yang Sunan Giri Gajah utusan disuruh kembali, memanggilnya Syekh Lemah Abang. Apapun yang dikatakan supaya dituruti, asalkan bisa menghadap padaku Sunan Giri, jangan sampai mengulang kegagalan. Utusan lantas mengaturkan sembah dan berangkat. Telah sampai di Sidibrit, bertemu dengan Syekh Lemah Bang. Lantas mengaturkan maksud mereka diutus kembali. Oleh Sunan Giri Daton, pangeran atau Tuhan dipanggil menghadap. Berangkatlah bersama kami. Pangeran Sidibrit menjawab, saat ini pangeran tidak ada, yang ada Syekh Sidibrit. Para utusan tidak membantah perkataan lagi, karena sudah diwanti-wanti oleh Sunan Giri. Jikalau sekarang yang ada Syekh Lemah Bang, Syekh Lemah Bang dipanggil menghadap. Berkata Syekh Siti Jenar, pangeran atau Tuhan tidak membolehkan. Sebab Syekh Lemah Bang itu wajah Tuhan yang sesungguhnya. Walaupun engkau memohon kepada Tuhan yang sesungguhnya, namun apabila tidak memohon kepada Syekh Lemah Bang, sungguh tidak akan terlaksana. Para utusan terheran-heran lantas berkata, sesungguhnya yang diharapkan pangeran atau Tuhan dan Syekh Lemah Bang bertandang kiri untuk bermusyawarah dengan segenap para wali. Pangeran Siti Jenar menurut. Dengan diiringi kedua utusan, beliau berangkat. Sesampainya di Giri Gajah, para wali sudah menanti. Pangeran Siti Jenar menghadap Yang Sunan Giri. Lantas Sunan Giri menyambut dengan berkata ramah, semoga senantiasa sejahtera kepada Pangeran Siti Jenar yang tengah datang di hadapan kami ini. Pangeran Siti Jenar menjawab, duh, yang hamba hormati, sama-sama. Sama-sama semoga mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan. Yang Sunan Giri berkata manis, sebab mengapa saudaraku aku undang kemari? Sebab sangat santer terdengar apabila saudaraku tengah berolah batin, mengajarkan ilmu hak, ilmu sejati, mendirikan sebuah perguruan yang sangat terkenal di muka bumi, mengalahkan para wali yang lain, memegang jabatan sebagai imam suci. Kesucian hari Jumat pun seolah tertandingi. Benar-benar kami mendukung apa saja yang saudaraku kerjakan. Para wali menyanjung-nyanjung. Pangeran Siti Jenar berkata, sebab mengapa hamba berani membuka gaib Tuhan
Sebab Allah bersifat kasih, kasih kepada semua makhluk. Setiap makhluk mendapatkannya. Hamba hanya ingin mengajarkan ilmu sesuai dengan ketentuan, secara lengkap dan gamblang. Jangan sampai asal-asalan sehingga membuat kebingungan para murid. Memakai kulit atau syariat berlebihan malah akan menyesatkan, sebab apa yang diajarkan kurang jelas. Apa untungnya membuat bingung, mempersulit mereka yang menimba ilmu sejati? Yang Sunan Giri berkata, benar apa yang kamu katakan, akan tetapi sangat-sangat dipersalahkan manusia yang sembrono membuka rahasia, hanya mengambil intisari. Intisari diambil tanpa memakai kulit apapun. Hal itu akan membuat kurang tajam kecerdasan para murid. Turunnya ilmu sejati sungguh harus disertai anugerah. Tidak setiap orang boleh menerima. Pangeran Sinar menjawab, perkataan Paduka bertolak belakang, seperti kehendak menghitung serpihan-serpihan kayu sisa di gergaji. Bukankah sesungguhnya seluruh makhluk tercipta karena anugerah? Apakah tidak menyadari? Sunan Giri berkata manis, apa yang kamu ucapkan pada dua utusan tidak boleh dibuat percakapan. Apabila lancang membuka rahasia, maka seolah-olah Tuhan tidak maha kuasa. Keberadaannya seolah-olah tidak rahasia. Maka seakan-akan tidak ada lagi konsep keluhuran. Seakan-akan tidak ada lagi konsep maha gaib. Seakan-akan tidak ada lagi konsep maha berkuasa. Seakan-akan tidak ada lagi konsep maha rahasia. Seakan-akan tidak ada lagi konsep maha kekal. Seakan-akan tidak ada lagi konsep maha halus. Maka seakan-akan tidak ada lagi konsep maha cerdas. Ujung-ujungnya etika moral juga akan rusak apabila maha kekal menjadi walaka. Bakalan bubar tanpa benih. Padahal Tuhan yang sesungguhnya tidak bisa dibuat percakapan, tidak bisa diraba dengan tangan kasar. Keberadaannya berada di ranah gaib. Berkata Syekh Siti Jenar, hendak berniat berdebat tentang ilmu rasa, ilmu sejati, namun dilerai oleh para wali. Duh kedua saudaraku, jangan terus-terusan berdebat. Seyogyanya dinyatakan sendiri di tempat yang sepi, yaitu maksudnya sepinya diri dari hawa nafsu. Dalam kondisi seperti itu pasti akan nyata kesatuannya dengan kita. Hal ini bisa dicapai apabila kita benar-benar telah berpasrah total. Yang Sunan Giri Gajah melihat isyarat lerean melalui ucapan para aulia, lantas berkata lirih, hai Syekh Lemah Bang, jangan hanya bisa membantah. Nanti pada hari Jumat datanglah lagi untuk bermusyawarah tentang ilmu batin. Pasti akan kelihatan nyata siapa yang benar-benar memahami ilmu sejati. Demikian kisah pengadilan Syekh Lemah Abang oleh Dewan Wali Songo bagian 1. Kita nantikan kisah selanjutnya.
di episode yang akan datang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi.